Shalom. Kami dari kelompok 2 kelas 02 Pendidikan Agama Kristen izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Yulianti Burregar dengan akhiran NIM 1093. Saya Cindy Angela Kristanto dengan akhiran NIM 1023. Saya Stephanie Kesyananda Putri Uladi dengan akhiran NIM 121. Saya Sasindira Chandra Songko dengan akhiran NIM 1014. Saya Sarah Nababan dengan akhiran NIM 1046. Dan fenomena Charles Free. Saya mau dengar dari Mbak Zoya. Mbak Zoya. Terima kasih ya, menarik sekali. Child free menjadi isu yang hangat diperbincangkan secara global akhir-akhir ini, terutama di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak berita bermunculan di berbagai platform media mengenai fenomena turunnya angka kelahiran di Indonesia. Isu ini pula diikuti dengan berbagai tanggapan berbeda dari masyarakat, entah itu pro ataupun kontra terhadap isu tersebut. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi fenomena child free ini. Dan lalu, bagaimana sebenarnya kekristenan melihat fenomena ini? Karena itulah, di sini kami tertarik untuk mengkaji isu ini, serta tertarik untuk membahas mengenai apa sih itu child free secara umum, faktor, dan bagaimana pandangan masyarakat umum serta kekristenan terhadap child free ini. Dan berikut penjelasannya. Awal mula fenomena child free ini berkembang di Indonesia, yaitu sejak salah satu YouTuber bernama Gita Savitri melalui konten dan wawancaranya membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum, dan seorang penulis bernama Victoria Tunggono melalui buku yang ia tulis juga membahas fenomena ini. Fenomena ini mulai ramai diperbincangkan saat data yang dikeluarkan oleh World Bank menunjukkan penurunan angka kelahiran di Indonesia. Namun, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun telah terjadi di negara seperti bagian Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan masih banyak lagi negara lainnya. Apa sih itu definisi dari child free? Mengutip dari Oxford Dictionary, child free merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak ingin memiliki anak karena alasan utama yaitu pilihan. Menurut Patani pada tahun 2021, bahwa cara pandang pasangan terhadap pernikahan ini mulai berubah dan lebih condong ke arah sifat individual. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar memiliki anak. Dan juga alasan-alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya ini diantaranya ada satu, kesibukan dengan karir, yang kedua trauma masa lalu, yang ketiga ada ketidakpastian pasangan dalam material maupun mental, dan juga ada ingin quality time dengan pasangan, dan yang kelima ada tidak ingin mempunyai anak maupun ingin fokus pada pelayanan keagamaan. Lalu siapa yang mungkin menjadi pelaku fenomena gaya hidup child free ini? Pada hasil riset sebelumnya dari penelitian Amy Blackstone dan Stewart di tahun 2012, Harard di tahun 2008, Iwasawa 2004, Merlo dan Rowland tahun 2000, maupun Sapiro 2014 menunjukkan jumlah child free pada umumnya meningkat pada kelompok usia 18-50 tahun dengan angka berkisar 15-25% di banyak negara berkembang di seluruh dunia. Jumlah orang memutuskan child free di Indonesia dirasa semakin banyak. Ini dilihat dari semakin beraninya selebriti maupun tokoh-tokoh di media sosial menyatakan bahwa dirinya ini menganut gaya hidup child free, diantaranya Gita Savitri dan juga Victoria Tunggono. Kita masuk dalam sikap dan perspektif Kristen terhadap topik child free yang didasarkan oleh firman Allah, yakni Alkitab. Kami mendapati bahwa pandangan Alkitab tidak hanya kontra terhadap topik child free seperti yang mungkin dipikirkan oleh kebanyakan orang. Tetapi ternyata beberapa firman Allah dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap topik ini. Dimulai dari kontra, ayat pertama yang dapat dilihat adalah Kejadian 1 ayat 28 tentang perintah beranak cucu yang berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini merupakan perintah Tuhan kepada umat manusia untuk mempunyai keturunan terus-menerus dan bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Dapat ditafsirkan bahwa ayat ini tidak mendukung keputusan pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau child free. Contoh kedua, bentuk pengharapan dari Allah yang dapat dilihat pada 1 Timotius 2 ayat 11-15 yang berbunyi, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Pandangan Kristen terhadap topik child free, sebagaimana tercermin dalam pembahasan 1 Timotius 2 ayat 11-15 ini, menegaskan bahwa rancangan Allah bagi wanita dalam melahirkan anak merupakan bagian penting dari anugerah keselamatannya. Kontras dengan budaya dunia yang berdosa, surat tersebut menegaskan prinsip kebenaran Allah yang berlawanan dengan prinsip dunia. Dalam konteks Efesus, Rasul Paulus menegur gaya hidup wanita yang terpengaruh oleh kebudayaan Greko-Romawi yang menolak nilai-nilai keluarga tradisional, termasuk menikah, mengandung, melahirkan anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Maka dari itu, Petrus menekankan pentingnya wanita Kristen untuk memelihara nilai-nilai keluarga yang dianugerahkan oleh Tuhan.
sehingga tidak menyerupai gaya hidup sekuler yang mengabaikan panggilan untuk membentuk keluarga. Lalu saya akan menjelaskan bagian pro mengenai fenomena child free dalam Alkitab. Yang pertama, tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena maunya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yang kedua, seks dapat dimaksudkan sebagai proses penyatuan untuk menjadi satu daging, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24, lalu Efesus 5 ayat 31. Yang ketiga, menurut Link tahun 2021, seks itu juga untuk dimengerti. Dalam hal ini, seks mempunyai tujuan untuk rekreasi seperti tertulis di dalam Injil Amsal pasal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Lalu yang keempat, dalam Injil Kejadian pasal 1 ayat 28 ditafsirkan, maka bisa jadi Allah ingin spesies manusia bertambah banyak, namun tidak setiap manusia yang ada di dalam bumi ini ingin bertambah banyak. Jadi menurut etika Kristen, child free itu sendiri memiliki pro dan kontranya masing-masing. Namun, kedua pandangan tersebut tidak dapat dikatakan salah. Dan tentu itu adalah pilihan masing-masing individu. Namun itu tidak dapat menjadikan child free sebagai pelarian untuk hal yang salah. Karena banyak yang menyimpulkan dalam Alkitab, tindakan ini dapat dilakukan dengan suatu alasan yang kuat dan juga bijak.